Halo semuanya, di sebelah kanan kita adalah BMW R18. Ini adalah motor terbesar yang dibuat oleh BMW. Dan kalau kalian beli motor ini, yang first edition, kalian juga dapat kotak ini. Apa isinya? Ikutin terus video ini. Kita akan mulai bahas kotaknya nanti, tapi sekarang kita bahas motornya dulu. Tadi gue bilang ini adalah salah satu motor paling gede yang pernah dibuat oleh BMW. Dan wheelbase-nya juga panjang ya, bahkan lebih panjang daripada motor-motor cruiser BMW. Dan motor ini kalau ditotal dari ban depan sampai ujung spakbor belakang, itu bisa 2 meteran lebih. Tapi motor ini konsepnya dia long, seperti gue bilang tadi dia panjang, tapi low. Karena tinggi joknya itu sekitar 69 cm. Jadi cocok buat orang-orang Asia yang rata-rata tingginya sekitar 160 sampai 180 ya. Jadi kan banyak orang yang kemampuan finansialnya bagus, pengen beli motor-motor keren yang kece, tapi kadang-kadang nggak bisa beli karena kakinya jinjit kan. Nah ini gampang, kakinya jadi napak terus, jadi minimal gampang buat nguasainya, enak didudukin. Jadi kenapa BMW bikin motor ini? Jadi motor ini adalah penghargaan atau tribute kepada BMW R5, motor mereka yang legendaris. Jadi ini adalah kalau boleh dibilang selera klasik ketemu modern atau kolonial bertemu milenial. Dia klasik tapi banyak sentuhan modernnya. Contoh lampu depan oke bentuknya bulat klasik tapi dia pakai lampu LED. Dan ini garpu depannya dia teleskopik dan dia pakai pelek jari-jari. Rem depannya dia cakram double disc dan dia udah pakai ABS. Dan ngomong-ngomong pelek ya, depan dia pakai pelek 19 inci dan di belakang 16 inci. Dan kalau kalian lihat di bagian mesinnya, ini ada cover yang ada logo BMW-nya. Karena BMW tahu motor ini akan mencolok banget di parkiran atau dimanapun. Terus begitu orang lihat-lihat di parkiran, terus ngolong ke mesinnya, ada logo BMW. Dan kalau misalnya orang penasaran, ini motor berapa cc sih? Nih ada tulisannya 1800 cc. Sama kayak mobil gua. Mesinnya gede banget dan karena ini sebuah BMW dia pakai mesin boxer ya, makanya silidernya tuh dia ke kiri sama ke kanan. Dan kalau kalian lihat dekat-dekat di sini dia pakai push rod. Ya jadi kalau misalnya kayak mobil atau motor modern udah pakai overhead camshaft, ini dia pakai push rod, teknologi klasik banget. Dan ya mungkin beberapa motor klasik pakai ini, tapi kalau di dunia mobil beberapa muscle car juga pakai push rod. Dan nggak cuma itu, kalau kalian lihat ada switch di sini, ini buat gerak mundurnya. Ya, motor ini bisa mundur, tapi kita nggak bilang ini gigi mundur karena motor ini emang nggak punya gigi mundur. Jadi kalau kita putar ini ke bawah, dia bakal pakai electric starternya buat gerakin motor ini mundur. Karena motor ini berat, adanya fitur ini tuh ngebantu banget. Cuma sayangnya motor ini lagi di set ke presentation mode. Jadi ada beberapa yang kita nggak bisa lakuin. Kita nggak bisa aktifin gigi mundurnya, bahkan kita nggak bisa start mesinnya. Tapi kalau kalian masih penasaran, pengen dengan suara mesin boxernya, coba dengerin deh. Gimana menurut kalian? Komen aja di bawah gimana suara si BMW R18 ini. Kita lanjut dikit ke atas. Dia punya tangki bentuknya teardrop ya, atau tetesan air, dan ada pinstripe di sini. Dan ada logo BMW yang dibaut pakai 2 baut atau rivets kayak gini. Dan karena ini motor yang auranya itu klasik, ada banyak banget chrome di handle, di spion, di sini, bahkan di mesinnya juga chrome. Banyak chrome-nya tapi justru klop sama aura klasiknya. Nah, buat info tambahan, yang kalian lihat sekarang adalah R18 First Edition. Dan BMW Motorrad bilang, kalau kalian pengen pesan motor ini, cuma bisa sampai bulan Februari atau Maret 2021. Setelah itu bakal ada varian R18 Classic yang ada beberapa bagian yang dibedain. Nah, habis dari situ, ini dia pakai frame double cradle dan joknya cuma single seater. Jadi, yang ini bukan buat bonceng orang, tapi nanti versi klasik bisa bonceng orang karena ada jok belakang.
Nah, sekarang kalau kita bahas bagian belakangnya, sebenarnya di bagian sini ada ngumpet suspensi belakangnya. Dia sok tunggal ya, cuma dibikin agak ngumpet biar rapi, sama dia pakai knalpot modelnya fishtail. Jadi dekat silinder itu gemuk, cuma sampai ke belakang sini dia agak pipih. Dan seperti gue bilang tadi, pelek 16 inci di belakang, dan lampu belakangnya dia kombinasi. Jadi lampu sen sama lampu rem sama lampu buat malam dia nyatu di semua di sini. Ini buat plat nomor dan ada logo BMW kecil di sini. Dan pinstripe-nya itu lanjut sampai ke belakang dan motor ini emang ala-ala Softail kalau dilihat-lihat. Dan ini dia kunci si BMW atau BMW R18. Sebenarnya dia keyless dan kita bisa buka anak kuncinya. Dan dia ada 2 tombol, satu yang ada arah panah, satu lagi buat logo BMW ini. Sebenarnya fungsinya sekarang belum ada, tapi nanti kalau misalnya kita pesan motor ini, 2 tombol ini, yang ini sama yang ini, bisa di custom fungsinya. Biasanya sih buat anti theft atau anti maling. Maling apa yang nyuri kayak ginian? Nah, ini adalah ciri khas atau tradisi dari BMW kayak BMW R25, BMW R5, dan R18 ini. Gardannya. Ya, jadi dia buat nerusin tenaga dari mesin boxernya, dia terusin ke roda belakang, dia pakai gardan. Dan gardan ini ya cantik buat dilihat. Jadi dia expose karena emang sengaja pengen nunjukin citra klasiknya. Dia juga cantik dilihat sama kayak mesin boxernya, cylinder headnya, push rodnya, terus bagian depannya itu yang ada logo BMW-nya. Beberapa bagian di motor ini benar-benar buat estetika, nggak cuma buat fungsi aja. Nah, seperti tadi gue bilang, dia tuh karena dia pakai mesin boxer yang melebar, dia cylinder headnya emang kesini banget, tapi cantik buat dilihat, mulai dari push rodnya, cylinder headnya, pipa knalpotnya, dan lain-lain tuh emang tradisi dan bikin motor ini kelihatan lebih lebar, tapi juga cantik. Nah, terus mungkin ada beberapa dari kalian yang was-was gitu, misalnya bawa motor ini di jalan, takut misalnya nyenggol kendaraan lain, motor lain atau mobil lain gitu. Lebarnya tuh ganggu nggak sih? Tenang aja. Bagian ini nggak lebih lebar atau nggak lebih keluar daripada stang motornya. Pokoknya kalau stangnya nggak kena atau nyenggol orang lain atau mobil lain atau bahkan motor lain, ini juga aman-aman aja. Dan mesinnya sih sebenarnya pendingin udara, tapi di bawah sini dia ada oil cooler. Dan ngomong-ngomong mesinnya, dia punya tenaga 91 horsepower dan torsinya 158 Nm. Itu torsi yang gede dan torsi segitu dapatnya di 3000 rpm. Buat motor kayak gini itu putarannya rendah loh. Dan motor ini beratnya itu kalau semuanya diisi ya, bensin, oli dan lain-lain cairannya diisi semua, bisa sekitar 345 kg. Tadinya sebelum gue baca speknya, gue kira ini beratnya paling 250-an, ternyata lebih berat lagi. Nah, sekarang kita udah mulai duduk dan emang ya duduknya rendah, jadi bahkan gue pun bisa duduk dengan kakinya tuh nggak jinjit. Sekarang kita bahas di bagian kanan stangnya ada apa aja. Ada tombol power buat ignition, jadi biar sistemnya tuh nyala dulu. Terus ini buat starternya. Dan seperti gue bilang tadi, kalau misalnya di bawah itu ada switch yang kita putar ke bawah, kita tekan ini, motor ini bakal bergerak mundur. Tapi namanya bukan reverse gear, namanya reversing assistant. Karena emang bantu mundur doang kan. Terus di sini ada minyak remnya, tangki minyak remnya, dan di bagian atasnya ada tulisan Berlin build, karena motor ini emang dibuat di Berlin. Dan tulisannya sebenarnya nggak cuma di sebelah kanan aja, karena ada di sebelah kiri sama ada di speedometernya. Terus buat yang suka touring atau cruising rame-rame atau bahkan mungkin sendiri juga nggak apa-apa, ini rem depannya bakal ngebantu kalian banget saat cruising atau touring, karena rem depannya ini kalau kita tarik dia nggak cuma mainin rem depan tapi juga sedikit mainin rem belakang. Beda kalau sama rem yang di kaki kanan kita. Kalau kita injek rem di kaki kanan, dia benar-benar cuma mainin rem belakang aja. Jadi sebenarnya buat sebagian besar waktu saat kita touring pakai motor ini, kita cukup pakai ini aja. Yang ini jarang-jarang aja. Dan sekarang kita ngomongin speedometernya. Dia cuma satu lingkaran aja dan ada layar di bawahnya. Cuma emang bukan layar warna sih, tapi lumayan, infonya banyak. Jadi apa aja infonya bakal kita scroll sekarang via tombol-tombol di stang sebelah kiri. Kalau di paling kanan banget itu ada gearnya ya, misalnya ada angka 1 atau netral, itu gearnya. Dan motor ini dia pakai transmisi 6 percepatan. Sekarang kita mulai scroll. Ini ada tulisan KM, ini berarti odometernya. Motor ini baru 38 km. Kita scroll pakai tombol yang ada tulisannya menu di sebelah stang kiri. Nah, kilometer 1 ini berarti trip meter. Kilometer A ini trip meter juga, tapi ya pokoknya ada 2 trip meter. Terus ada temperatur, ini yang diukur temperatur mesinnya.
Terus ada kecepatan rata-rata. Di sini 13 km per jam. Ada voltase aki. Terus ada bulan dan tanggal hari ini. Terus di sini ada rata-rata liter per 100 km. Ini konsumsi bensin ya. Atau kalau misalnya kalian pengen satuan lain, ada juga liter per hour kayak alat berat. Terus ini juga jam dan ada takometer. Jadi dia bukan takometer analog ya yang pakai jarum, dia takometer digital. Jadi angka persisnya tuh ditampilin. Jadi kita tahu berapa RPM motor ini. Terus kita lanjut. Ada service interval. Jadi di si motor ini 900 km sebelum servis berikutnya. Dan ada tulisannya yang war ini kayak notification kalau ada apa-apa sama motornya. Terus kalau ada tulisan setup enter kayak begini, ini misalnya kita mau setup entah jamnya, tanggalnya segala macam, itu masuk di menu ini. Dan selain dari menu-menu buat informasi kayak gitu, motor ini juga bisa nampilin riding mode-nya di sebelah layar ini. Ada 3, rain, roll, dan rock. Nah, jadi kalian udah lihat 3 mode berkendaranya, ada rain, rock, sama roll. Jadi 3-tiganya itu berbeda. Dan apa yang diubah? Yang diubah itu respon gasnya. Kalau BMW bilang ASC-nya, Automatic Stability Control. Jadi kalau misalnya di mode rain ya, respon gasnya tuh bakal dibuat selembut dan sesantai mungkin, sehalus mungkin, dan cengkraman ban belakang itu dijaga biar kita nggak gampang selip. Misalnya lagi di hujan atau jalanan becek. Kalau mode roll itu kayak mode comfort atau normal di beberapa motor atau mobil. Terus kalau mode rock itu sama kayak mode dynamic atau sportnya. Kasarnya itu settingan yang paling galak. Jadi gasnya bakal responsif banget, dicoel dikit langsung lari, dan traction control dan stability controlnya itu dibuat lebih loose atau lebih kendor. Jadi bisa lah kayak ngepot-ngepot dikit atau pengen ngerasain sensasi motor yang torsinya ngejambak. Itu perbedaan antara rain, rock, dan roll. Nah, sekarang di stang sebelah kiri, pertama ada tombol buat hazard, terus ada tombol yang gambarnya tanda seru, terus ada arah panahnya. Ini buat kalau misalnya ada notif di layar tengah, kita pencet ini, ya notifnya kita udah tahu dia bakal hilang notifnya. Terus ada tulisan mode, ini buat ubah-ubah mode berkendara. Terus menu ini buat lihat informasi di layarnya. Terus ini buat sen, sama paling bawah itu klakson. Tapi motor ini dia nggak punya cruise control. Jadi si R18 First Edition yang kalian lihat di belakang ini, dia harganya sekitar Rp969 sebelum pajak, alias off-the-road. Tapi kalau kalian beli, kalian juga dapat kotak ini. Isinya apa aja, bakal kita buka sekarang. Jadi kita buka. Pertama, kalian dapat surat terima kasih atau thank you letter dari BMW Motorrad. Karena kalian sudah mempurchase atau membeli BMW R18 First Edition ini. Oke, kita taruh. Terus ada buku. Yang di sini dia isinya sejarah BMW Motorrad, terutama yang kelas klasik-klasik seperti R18 yang ada di cover ini. Taruh lagi. Dan sekarang kita lihat ada topi R18 First Edition. Taruh di sini. Ada sarung tangannya juga, lumayan kalau lagi pandemi gini biar steril. Terus ada lagi ikat pinggang kulit dan buckle-nya tulisannya R18 First Edition. Dan kalau kalian lihat, ada 3 logo BMW klasik. Jadi ini misalnya kalian lagi pengen selera klasiknya tuh kental di motor ini, emblem BMW yang modern ini bisa kalian lepas terus ganti sama emblem BMW yang klasik ini. 3 ya, jadi buat di masing-masing sisi tangki, kiri, kanan, sama satu lagi di bagian mesinnya. Makanya ada 3. Cuma logo BMW kecil yang di bagian belakang itu emang nggak bisa diganti, ya nggak apa-apa lah. Terus ini ada obeng buat ngelepas bautnya yang di sini. Dan bahkan kita juga dikasih baut yang sama-sama klasik, sama kayak logonya. Dan ini cuma bisa kalian dapat kalau misalnya kalian beli R18. Kotak ini beserta isi-isinya itu nggak dijual bebas. Ya, jadi kalau kita bisa simpulin singkat soal first impression BMW R18 ini, kalau boleh kita bilang dalam 2 kata, Harley Jerman. Jadi ini emang motor cruiser dan emang lebarnya tuh bikin kita ngerasa berwibawa banget, gede, terus pakai mesin boxer. Tapi mesin boxer ini yang bikin dia jadi khas banget BMW, khas banget Jerman. Dan gak cuma itu, dia bisa memadukan elemen-elemen klasik dan tambahan teknologi modern yang tepat. Seperti gue bilang tadi, esensi kolonial ketemu teknologi milenial. Jadi dengan harga Rp969 juta off-the-road,
Gua rasa ini adalah pilihan yang cocok kalau misalnya kalian pengen cruiser yang beda sendiri di jalan dan kelihatan berwibawa. Oke semuanya, itu aja dari Otomax. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa komentar, dan jangan lupa subscribe. Pamit dulu ya. Tapi mau beli mobil. Emang, sorry, ulang lagi. Traction control sama stability control yang bakal ngejaga grip roda depannya. Cuma mobil